Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, Kota Malang saat ini menjadi sasaran empuk dari peredaran narkoba. Nah hal ini tentu juga membuat kepolisian bekerja ekstra untuk memberantas pelaku perusak generasi masa depan bangsa. Nah jika dilihat data dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini saudara, sudah ada 2 kasus narkoba dengan barang bukti 5 kilogram lebih sabu. Dan juga di sini ada ribuan butir ekstasi yang disita oleh kepolisian. Nah, kasus ini saudara juga tak berhenti di sini karena memang pelaku utama saat ini juga masih menjadi buron dan diduga kuat juga jaringan ini meliputi dan juga melibatkan jaringan antar pulau. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan peredaran narkoba di Kota Malang ini. Sudah hadir di studio Kompas TV Malang pagi ini. Sudah hadir Kasat Res Narkoba Polresta Malang Kota. Selamat pagi, Bapak Selamat Kompol Hendro pagi. Triwahyono. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ya. kabarnya hari ini, Pak Hendro? Alhamdulillah sehat, baik-baik Mbak. Sehat, Iya, baik. Tapi siap. Bapak, ini kita melihat data seperti itu ya. Di Siap. Kota Malang ini menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Nah, Siap. bagaimana itu, Pak? Kenapa Kota Malang ini menjadi sasaran empuk dari peredaran narkoba, Bapak? Siap baik. Saya bisa menerangkan begini. Karena di Kota Malang ini adalah kota pendidikan ya. Terkenal sebagai kota pendidikan itu banyak daerah-daerah itu di Indonesia yang datang ke sini untuk menuntut ilmu, terutama di universitas-universitas itu, sehingga populasinya besar untuk generasi mungkin muda ya, yang ini adalah sasaran dari bandar-bandar narkoba itu, karena generasi muda ini masih mencari ini jati diri mereka gitu. Apalagi ada pertemuan di Malang ini antara daerah, misalkan daerah itu daerah yang ramai seperti Jakarta, dan daerah pun yang misalkan masih sepi seperti di luar pulau itu akhirnya bertemu di Malang sini. Akhirnya mereka beradaptasi secara sosial. Lah itu lingkungan ini juga mempengaruhi. Terus untuk jumlah, karena yang kuliah ini banyak di Malang, sehingga banyak juga dari penduduk-penduduk Indonesia ini yang mencari nafkah di Malang. Misalkan membuka warung, membuka transportasi, ini akan menyebabkan populasi yang akan naik. Terus letak geografisnya Malang juga strategis. Malang juga terhubung Surabaya, menghubungkan kota Surabaya dengan kota lainnya. Itu juga mempengaruhi untuk menjadi sasaran dari peredaran narkoba. Terus karena populasi besar, apalagi generasi mudanya terutama yang besar itu, permintaan pasar narkoba itu tinggi karena pemakainya rata-rata adalah generasi muda yang usia-usia mungkin SMA ke kuliah itu, bahkan mungkin ada yang SMP itu ada juga. Terus karena permintaan pasar tinggi, Malang sebagai sasaran empuk juga karena banyaknya ini ya, banyaknya tempat anak-anak kuliah yang di sini, pemuda-pemuda yang mencari menuntut ilmu di sini itu, sehingga di Malang itu banyak tempat untuk penginapan, terus tempat untuk kos-kosan. Nah, sehingga untuk penyamaran dari peredaran narkoba ini atau persembunyiannya itu lebih mudah di Malang. Terus itulah penyebab utama kenapa masyarakat Malang lebih rentan dibanding kota lain. Tapi di kota lain pun juga seperti itu, bukan Malang akhirnya menjadi pusatnya dari peredaran, bukan. Banyak juga kota-kota yang sama seperti Malang ini juga menjadi peredarannya narkoba yang tinggi di situ, itu Mbak. Iya, bukan pusat ya Kota Malang ini, tapi memang karena dinamis dan juga banyak populasinya seperti itu ya. Jadi sasaran empuk begitu ya Pak dalam peredaran narkoba. Berarti Iya. di sini mahasiswa ini jadi target kelompok masyarakat yang paling rentan ya Pak untuk peredaran narkoba di Kota Malang. Kalau rata-rata sih mereka itu mencarinya juga
apa, pemuda-pemuda seperti itu ya yang masih mencari identitas jati diri itu, sehingga peredarannya banyak di Malang gitu, Mbak. Oke, baik. Ini kan banyak sekali perantau seperti itu ya yang menjadi mahasiswa lalu juga bekerja di Kota Malang. Nah, ini apa yang harus dilakukan masyarakat, Pak, agar bisa memproteksi dirinya sendiri, apalagi di tengah lingkungan Malang yang seperti ini, seperti itu ya. Bagaimana yang harus dilakukan masyarakat, Pak, untuk melindungi diri dari narkoba? Oke, untuk bisa melindungi diri dari peredaran narkoba, karena masyarakat di sini dinamis itu, kita harus memahami tentang modus peredaran narkoba. Pengedar itu sering memanfaatkan pertemanan, terus acara tempat hiburan, tempat kos, atau media sosial untuk mendekati calon pengguna. Itu kita harus sharing ya, menyaring tentang pertemanan atau acara hiburan kita. Di situ kita harus menyaring mana yang baik atau mana yang jelek gitu. Terus berani berkata tidak kepada narkoba. Kayak di sini kami sering ke mana Mbak, ke SMA, bahkan kami sering diundang di tempat kuliah universitas itu untuk kita berdialog dengan pemuda-pemuda ini, generasi penerus bangsa ini. Kita juga memberikan bagaimana sih bahaya narkoba itu terhadap psikis, terus untuk perkembangan prestasi, kemudian untuk pemuda ini, dan dampak yang bisa menimbulkan kehancuran bangsa ini karena peredaran narkoba ini. Itu kita juga setelah menerangkan di situ, kita terangkan ke mereka, karena menurut saya ini peredaran narkoba ini juga menyerang secara psikis. Kadang dari daerah itu saya ngetren kalau kumpul orang-orang yang dari kota-kota ramai itu, kota-kota besar itu, sehingga ngomong, ini trennya gini ya. Itu saya rasa menyerang psikis. Kalau kami akhirnya ada mengatakan setelah kita terangkan tentang kerugian memakai narkoba itu, akhirnya kita menanamkan bahwa memakai narkoba itu adalah suatu hal yang buruk, bodoh. Ya, bodoh, betul. Bodoh karena ada racun di situ yang kita masukkan. Akhirnya kita tanamkan juga ke psikis generasi-generasi muda SMA. Kita sering berkunjung dekat universitas itu, jargonnya memang prestasi yes, narkoba no, karena itu adalah suatu hal yang bodoh, suatu kebodohan. Racun dimasukkan ke kita sehingga dampaknya pun ke fisik dan psikis itu merugikan dan buruk seperti itu. Dan buruk. Akhirnya kita selesai itu kita bareng-bareng, kalau ada yang memakai narkoba itu adalah orang yang bodoh, bukan suatu tren. Nah, kita juga menyerang ke psikis dari generasi muda sekarang. Baik. Terus untuk ini pilih lingkungan pergaulan yang sehat. Banyak juga pergaulan-pergaulan yang sehat, antara lain organisasi di universitas itu yang sehat itu banyak sekali. Jangan dipilih ke tren yang pilih pergaulan yang bodoh. Nanti kalau kita masuk ke sana jadi bodoh juga dong akhirnya, kan seperti itu. Betul, berarti menyaring lingkungan pertemanan ya Pak, di lingkungan Kota Malang yang seperti ini menjadi sasaran empuk narkoba, kita sebagai pribadi harus menyaring lingkungan pertemanan seperti itu ya. Iya, betul. Mbak. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Nah, tentunya di sini pemberantasan narkoba juga sudah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya pihak kepolisian juga. Nah, akan kita bahas setelah ini bersama-sama terkait dengan upaya pemberantasan narkoba di Kota Malang seperti apa. Nah, kita akan bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim.
Masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Bapak Kasat Res Narkoba Polresta Malang Kota, ada Bapak Hendro. Kita lanjutkan pembahasan tadi, sudah disinggung terkait dengan sosialisasi ke pemuda-pemuda ya Pak. Ini sudah dilakukan banyak sekali sosialisasi. Lalu upaya pemberantasan lain apa yang dilakukan kepolisian terkait dengan kasus-kasus yang sedang marak sekarang di Kota Malang, Bapak? Ya, oke. Kami dari pihak kepolisian Kota Malang ini tentunya kami bergerak di bidang penegakan hukum. Kami juga secara masif memerangi tentang peredaran narkoba ini. Kami juga telah berhasil mengungkap itu 141 kasus dari Januari ke Juli ini. Terus untuk barang bukti yang kami sita juga banyak, itu 5,7 kg sabu, terus ganja kita juga menyita itu 27,4 kg, ekstasi kita menyita 3.155 butir, untuk obat-obatan double L ini kita menyita itu sudah 372.135 butir. Itu yang kami lakukan dalam upaya pemberantasan di narkoba Malang ini. Kami akan selalu akan menegakkan hukum di penyalahgunaan narkoba Malang ini. Kami juga melakukan dengan sosialisasi ke instansi-instansi samping, juga internal kami sendiri itu kami menyarankan untuk tes urin. Dan nanti apabila ada yang kedapatan positif, kita akan lakukan proses sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di kita. Terus selain itu, kami juga melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Tapi memang khususnya penyalahguna narkoba yang kami rehab. Tapi kalau misalkan itu sebagai pelaku pengedar atau bandar, kita tidak melakukan rehab. Kita untuk penegakan hukum lebih lanjut gitu, Mbak. Itu yang kami lakukan sejauh ini untuk pemberantasan narkoba. Ya Bapak, dari 141 kasus ini ya Pak, ada di 7 bulan terakhir ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian seperti itu. Nah, salah satunya ini terkait dengan jaringan antar pulau yang sedang ramai diperbincangkan juga Pak. Ini bagaimana soal perkembangan kasusnya terkait dengan jaringan antar pulau ini Bapak? Oke, kami dapat terangkan, kami memang pengembangan awal itu kami menangkap pengedar kecil nih, pengedar dengan BB barang buktinya itu 0,5. Setelah itu kami kembangkan, ternyata ini adalah jaringan yang lebih besar. Akhirnya kami menangkap ada kurir itu membawa 2 kg sabu dengan ekstasi itu 500 butir. Setelah itu kita kembangkan ternyata setelah kita kembangkan, kita menangkap di salah satu daerah itu di luar Malang, itu ternyata orang-orang ini berasal dari daerah Sumatera ya, saya tidak sebutkan tempatnya itu ternyata orang-orang ini dari sana mengirimkan sabu, terus mau diantarkan ke Malang untuk diedarkan. Alhamdulillah dengan doa-doa orang-orang yang di Malang, kami bisa menggagalkan peredaran ini. Terus untuk mengapa sih Malang ini sering dikaitkan dengan jaringan antar pulau? Itu tadi saya yang sudah terangkan kenapa Malang. Karena Malang ini lokasinya strategis di Jawa Timur. Banyak kota yang terhubung dengan Malang. Akhirnya banyak jalan-jalan yang bisa mereka tempuh ke Malang ini. Terus juga Malang ini tadi sudah saya terangkan merupakan pasar yang besar karena banyaknya penduduk yang datang di sini, itu akhirnya merupakan pasar yang besar gitu. Memang pengungkapan kemarin itu memang ada petunjuk bahwa narkotika itu berasal dari luar Malang, tapi tetap kami akan menindaklanjuti tentang ini. Kami tetap akan menindaklanjuti.
Baik, dari 0,5 penemuan yang ada di Malang itu lalu dikembangkan seperti itu ya Pak pengembangannya, dan akhirnya ditemukan di Sumatera seperti itu untuk jaringan antar pulaunya. Kalau untuk jaringannya kita mungkin ke arah sana, tapi untuk penangkapan kita tetap di Jawa Timur kemarin di salah satu daerah, tapi di luar Malang. Setelah dari Malang kita tangkap, kita kembangkan ternyata ada di luar Malang itu, di situ kita tangkap dapat kita 3 kilo dengan ekstasi waktu itu 3.480 butir ekstasi. Angka yang sangat besar itu ya Pak untuk Alhamdulillah peredaran narkoba. Nah, ini untuk pelaku utama atau buronnya sekarang ada perkembangan seperti apa Pak? Masih buron atau seperti apa Pak sekarang? Insya Allah kami masih tetap mencari, tapi kami tidak bisa kemukakan di sini karena sudah masuk di penyidikan kami. Baik, dan untuk dalam prosesnya tuh kira-kira berapa lama Pak untuk jaringan antar pulau ini? Karena ini kan memang tentu juga banyak sekali tantangan yang dirasakan ya dalam pengejaran buron seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini apakah ada tantangan tersendiri untuk jaringan antar pulau seperti itu Pak? Minta doa dari mungkin pemirsa Malang atau pemirsa yang lainnya supaya kami dapat mengungkap secepatnya dapat mengungkap jaringan ini. Betul. Siap. Kalau sekarang ini memang modus peredaran narkoba apakah ada perubahan Pak dibanding dengan dulu? Kalau mungkin dulu dan sekarang ada model yang berbeda, nah sekarang ini apakah ada model atau modus terbaru Pak untuk peredaran narkoba untuk anak-anak muda sekarang? Kalau sekarang ini modusnya mungkin masih tetap seperti yang lama ya. Sama ya Pak? Sama yang lama, cuma mungkin ada mengikuti tren sekarang mungkin lewat media itu lebih gampang mereka memasarkannya dan mereka lebih tersamar dengan lewat suatu media itu mungkin karena perkembangan zaman ya, perkembangan zaman itu salah satunya yang kadang membuat kita itu sulit untuk mengungkap karena mereka memakai nama samaran, media sosial itu dengan memakai samaran atau akun samaran itu yang kita sering salah mengungkap. Ya untuk itu nanti apabila ada yang memang dari pemirsa ini mengetahui atau diminta akun atau nama untuk rekening untuk digunakan narkoba, jangan sampai ya, karena di situ juga ada aturan hukum yang mengatur itu dan ada pidananya tentang itu. Jadi kalau misalkan diminta akun oleh seseorang ini untuk apa harus jelas, dan untuk diminta nama untuk rekening harus jelas, gitu Mbak. Oke, berarti ini jadi pesan penting juga untuk masyarakat ya, jangan mudah memberikan apa tadi Pak, nama dan nomor rekening ya untuk narkoba. Jadi modusnya sekarang diminta seperti itu di media sosial. Iya, jadi kalau media sosial dia menggunakan media sosial itu untuk pemasarannya ya. Terus kadang dia pemasarannya kalau sudah terjadi komunikasi dia menempatkan di suatu tempat gitu kan. Akhirnya dia mengambil, tidak tahu siapa yang menempatkan ini, sedangkan akun itu adalah akun bodong juga. Terus banyak juga rekening-rekening dari mereka itu yang digunakan adalah rekening-rekening bukan nama mereka sendiri, rekening orang lain. Betul. Jadi ini kita harus lebih selektif juga ya Pak memberikan data pribadi kita, informasi kita pribadi. Nah ini juga polisi juga harus menggandeng warga ya apabila ada hal-hal seperti ini segera dilaporkan. Nah ini kita akan bahas setelah ini terkait dengan kerjasama bagaimana kepolisian menggandeng warga untuk memberantas narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Selamat pagi, masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga dengan Kasat Reskrim Narkoba Polresta Malang Kota, ada Bapak Kompol Hendro Tiwahyono. Kita bahas lebih lanjut terkait dengan upaya kepolisian. Ini kan sudah banyak sekali yang dilakukan untuk memberantas narkoba begitu ya Pak, dari kepolisian sendiri. Nah, tapi kan butuh
peran warga juga untuk memberantas narkoba. Nah, ini bagaimana Pak cara mengajak masyarakat untuk lebih aware terkait dengan narkoba, peredarannya di sekitar kita ini bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Oke, untuk memang pemberantasan narkoba ini kalau tidak ada peran serta dari masyarakat sendiri, kami kesulitan. Karena keterbatasan informasi yang kami dapat. Kami sangat-sangat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam andil dalam ikut memberantas peredaran narkoba ini. Caranya yaitu tentang melaporkan apabila di sekitarnya itu ada hal yang aktivitas seseorang yang mencurigakan, terus melihat adanya transaksi narkoba. Terus laporan itu bisa disampaikan kalau misalkan waduh ke Polres ini kejauhan, di situ ada Babin Kaptipmas yang di setiap kampung itu, setiap kelurahan itu ada Babin Kaptipmas, itu dapat disampaikan ke Babin Kaptipmas. Kami akan menjaga identitas dari pelapor-pelapor masyarakat ini. Terus kami juga membuka diri apabila masyarakat atau organisasi di masyarakat itu memerlukan penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Itu kami membuka diri, membuat aja permintaan kepada Kapolresta Malang Kota, kami akan datang. Kami tidak memungut biaya apapun, kami justru dengan senang hati karena itu salah satu tugas kami dalam rangka pencegahan peredaran narkoba. Itu salah satu juga cara kami membangun komunitas dengan komunitas pemuda, ada organisasi-organisasi pemuda yang lain. Kami juga akan membangun kerjasama dengan mereka juga untuk mempersempit ruang tentang pergerakan bagaimana peredaran narkoba ini. Terus kami juga seperti yang tadi kami akan merehabilitasi untuk pengguna-pengguna dan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada keluarga-keluarga karena faktor keluarga ini sangat penting sekali. Apabila ada keluarga yang sifatnya seperti lain bisa dilaporkan ke kami. Kami dengan senang hati dan kami akan menjaga identitas dari pelapor ini. Itu aja yang mungkin yang kita bisa sampaikan untuk peran serta dengan masyarakat, Pak. Peran keluarga sangat penting begitu sangat ya penting. Pak. Mungkin pesan terakhir agar masyarakat Kota Malang ini tidak terjerat oleh narkoba dan terhindar dari narkoba apalagi di kondisi Kota Malang seperti ini boleh disampaikan terakhir Pak? Oke, kalau pesannya. pesan terakhir untuk masyarakat Kota Malang mungkin dan sekitarnya, memakai narkoba itu adalah memasukkan racun di tubuh kita. Berarti memakai narkoba itu adalah suatu hal kebodohan untuk kita sendiri karena itu racun. Memang dampaknya bukan langsung, tapi di kemudian hari banyak juga masyarakat yang sudah tahu bagaimana pengguna aktif narkoba itu sudah banyak kelainan. Apakah kita mau jadi seperti itu? Jadi narkoba itu bukan tren, tapi merupakan suatu kebodohan. Apabila menjumpai orang atau diajak memakai narkoba, bilang saja, saya tidak bodoh, saya tidak seperti kamu yang bodoh. Itu aja, Mbak. Betul, buat apa ya Pak kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah itu saudara, memang kasus peredaran narkoba ini bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum saja, tapi juga dari partisipasi masyarakat pun juga butuh peran aktif dari masyarakat. Jadi jika menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan narkoba seperti itu, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang dan juga dengan kepedulian kita bersama, kita ciptakan lingkungan yang aman dan ramah terbebas
bebas dari narkoba. Terima Amin. kasih Bapak Terima kasih. atas penjelasan dan tips-tipsnya buat masyarakat Kota Malang, apalagi di kasus narkoba yang ya cukup ramai ya di Kota Terima Malang kasih. saat ini. Dan terima kasih juga Kompol Hendro Triwahyono ya dari Kasatres Narkoba Polresta Malang Kota atas penjelasannya, dan penjelasan tadi juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saudara. Terima kasih dan saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.